Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hayatun Nufus CGP Angkatan 11 Kabupaten Lebak. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 yang berisi sintesa pemahaman pembelajaran diferensiasi dan implementasinya. Dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lebak, saya dibimbing oleh Ibu Eli Hendartini selaku fasilitator dan Ibu Nani Janipah selaku pengajar praktik. Pada koneksi antar materi kali ini, saya melakukan refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran saya hingga saat ini dengan merespon beberapa pertanyaan dan tugas berikut ini. Yang pertama, tentang kesimpulan apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon dan memenuhi kebutuhan belajar murid serta strategi penerapan pembelajaran diferensiasi. Selain itu, perlu memperhatikan tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau disebut dengan minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dengan cara yang mereka sukai atau disebut profil belajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Di antaranya, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, bertanya pada guru sebelumnya, membaca hasil belajar dari rapot, refleksi praktek pembelajaran, dan menggunakan berbagai asesmen. Strategi penerapan pembelajaran diferensiasi. Konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Proses. Diferensiasi proses merujuk pada strategi pembedaan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Produk. Diferensiasi produk menunjuk pada strategi perbedaan produk hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Yang terakhir,
lingkungan. Diferensiasi lingkungan belajar meliputi suasana kelas secara personal, sosial, dan fisik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dengan mempertahankan perbedaan individu, pembelajaran diferensiasi dapat membantu siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selanjutnya, siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi mendapatkan tantangan yang lebih tinggi, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan mendapat dukungan yang sesuai. Selanjutnya, dengan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, pembelajaran diferensiasi membantu meningkatkan motivasi intrinsik dan keterlibatan siswa, dan pada akhirnya siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antar modul 2.1 dan 1.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid serta menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dan 1.2. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha mengimplementasikan nilai dan guru penggerak sehingga menuntun murid untuk merdeka belajar. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu prakarsa perubahan atau strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sebelumnya guru dan murid menyepakati keyakinan kelas bersama agar proses pembelajaran diferensiasi dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai kebajikan dan terciptanya budaya positif. Cukup sekian pembahasan koneksi antar materi modul 2.1. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.